Halo, apa kabar? Bagaimana hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi dengan saya Dian Hartantri dalam acara Bincang-Bincang Nusa. Kali ini kita masuk ke edisi ke-8 dan di edisi kali ini kita akan bertemu dengan salah satu warga dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Siapakah dia? Ini dia orangnya. Say hi. Oh, hai. Bisa sebutkan namanya? Perkenalkan, nama saya Beato Damiat dari 12 IPS 1. 12 IPS 1, kelas 12 berarti ya. Kalau dihitung nggak lama lagi selesai. Lulus, insya Allah. Iya. Baik, Beato, Ya, Bu. nama lengkapnya siapa? Beato Damian. Beato Damian, biasa dipanggil Damian. Baik, Damian. Ya. Beberapa waktu yang lalu kami sedang membahas Damian. Kira-kira apa sih yang dibahas? Kenapa dia sampai masuk dalam pembahasan Dewan Guru gitu? Kira-kira Damian tahu nggak dibahas berkait apa? Ya itu kalau masalah sekolah kurang tahu. Oh, masalah pernah sekolah ya? Tapi mungkin kenakalan lah. Oh, kalau detailnya apa kurang tahu, tapi jelasnya nakal. Ini pertanyaan pertamanya, merasa nakal nggak? Rasa. Oh, merasa. Oh, baik. Berarti kalau misal nih kita menganggap Damian nakal, nggak salah ya, karena Damian sendiri sudah merasa gitu. Apa sih yang membuat Damian merasa kalau Damian itu nakal? Ya dari apa ini? Dari segi belajarnya aja gue sudah nakal, dari jarang kerja tugas begitu. Ternyata jarang mengerjakan tugas itu masuk ke nakalan. Iya ya. Oh gitu. Oh baik. Selain tidak mengerjakan tugas, apalagi? Ya malas masuk. Malas masuk. Wah menarik ini. Ada anak sekolah kok malas masuk ini. Apa sih yang membuat nggak kepengen masuk kelas? Ya itu. Dari diri kita saya mungkin sendiri memang tidak mau kelas. Iya, maksudnya Bu, saya lebih milih tidur ya daripada masuk kelas atau bagaimana? Apa sih yang membuat Anda lebih memilih untuk tidak masuk kelas? Malasnya karena apa? Kelasnya membosankan barangkali atau teman-temannya nggak asik, Bu? Aduh, bagaimana? Teman asik juga. Teman-teman asik ya. Terus apa dong? Apa ya? Jangan sampai karena nggak ada alasannya loh. Memang malas ya lo. Memang malas saja. Enak apa? Di rumah kali. Main HP? Enggak. Main HP. Oh, begitu ya. Tapi seandainya kelasnya disetting semenyenangkan HP, kira-kira kamu masih malas enggak sih? Iya, kalau dilihat dari kalau begitu ya senang ya kita. Oh, gitu. Kelengkapan begitu. Selain rumah aja bisa senang. Oh, gitu. Misalnya apa? Katanya nonton kebanyakan. Oh, seneng ya. Oh, begitu. Informasi ini buat kita Bapak Ibu guru. Rupanya sesekali mereka butuh tampilan atau kegiatan belajar yang berbeda rupanya. Jadi selain itu jarang masuk beberapa waktu memang ya, kalau menurut yang pernah dibicarakan, Damian itu hampir 2 minggu enggak ke sekolah. Ya, memang 2 minggu. Masa sepanjang 2 minggu itu merasa malas semua? Iyakah? Bagaimana? Sebenarnya tak malas. Ada kegiatan minggu. Ada kegiatan? Oh, lebih penting dari sekolah? Enggak juga. Enggak juga. Jadi bagaimana tuh? Kenapa bisa? Asik enak dan Keasikan ya? Apa tuh kegiatannya? jam. Kerja ya? Udah tidur lah ya, bukan tidur aja. Ya. Kerja juga ya? Iya. 1 minggu itu waktu nggak ke sekolah rupanya kerja. Tapi kan kalau sudah waktunya sekolah, kewajibannya pelajar itu kan sekolah. Kenapa lebih tertarik bekerja? Ini karena apa? Kebiasaan pegang uang mungkin. Oh, begitu. Ya, pasti. Iya. Jadi kalau bekerja itu menghasilkan uang, Bu. Jadi itu lebih menarik daripada ke sekolah gitu. Itu 2 minggu itu full kerja? Kalau satu minggunya udah kerja Bu sebenarnya. Apa nih? Di sana aja kan Bu? Udah sempat kembali. Di tempat liburan belum terlambat kembali. Nah dalam 1 minggu tuh Kak buat habis uang Mas ya. Oh, begitu. Jadi hasil kerja seminggu habis untuk seminggu juga.
Tapi waktu terlambat itu tidak mengabarkan bahwa Bu saya atau Bu Pak saya terlambat atau bagaimana, mengabarkan enggak? Enggak sempat. Enggak terpikir atau enggak sempat. Oh, jaringan ya. Oh, iya. Kemarin kan Bu, Heeh. kan bagian hutan. Heeh. Bagian Sami. Jadi jaringan memang enggak ada. Jaringan memang enggak ada, susah. Jadi Cari itu ke pelabuhannya. oh, dari hutannya ke pelabuhannya berapa lama jaraknya? Berapa panjang jaraknya? Berapa jauh? 1 jam lebih. 1 jam ya. Oh, jadi wajar lah. Kan kita masa 1 jam jalanan hanya untuk ngabarin Bu saya terlambat begitu. Oh, Biasa hujan. Oh, hujan. Belum ada aspalnya sedikit ya. oh begitu. Jadi kendala itu ya yang membuat kamu seolah-olah hilang begitu, tidak memberikan kabar. Itu kalau dari kami lembaga, dari sekolah, kalau tanpa kabar itu alpa sudah tuh. Iya. Tanpa keterangan itu dianggapnya sebuah kelalaian. Nah, kalau tidak bisa dihubungi kita juga bingung mau kemana nanyanya. Jadi sebenarnya terjadi itu ya, Iya. karena 2 minggu itu. Iya. Terus dari 2 minggu kamu gak ke sekolah itu apa yang kamu alami? Artinya setelah tidak ke sekolah 2 minggu bagaimana? Dipanggil orang tuanya atau bagaimana? Sempat turun juga dipanggil Bu. Wah, Menghadap dulu. menghadap ya. Tapi itu pelajaran juga Bu. Tadi suruh pulang atau gimana? Ikut pelajaran aja. Oh, jadi konsekuensi dari 2 minggu tidak ke sekolah itu kamu menjalani juga apa namanya? Bisa kita sebut hukuman enggak sih? Enggak ya? Hukuman atau apa? Hukuman tapi belajar mandiri loh. Oh iya, jadi dari konsekuensi tidak hadir itu ada hukuman belajar mandiri. Ya. Yang seperti apa belajar mandirinya? Ya itu Bu. Belajar tanpa guru. Belajar tanpa guru. Jadi apa yang kamu lakukan? Ya itu Bu, disuruh baca buku, kerja. Cari-cari sendiri, mandiri pokoknya ya. Tugas yang selama 2 minggu udah masuk. Oh, kerja tugas selama 2 minggu tidak masuk. Bermanfaat, Ya, oh bermanfaat ya. Rupanya dia selama 2 minggu tidak memberi kabar itu ternyata kendala jaringan. Semoga apa ya istilahnya. Tapi memang betul-betul tidak bisa ya? Tidak bisa. Jaringan. Ya susah Bu. Kayak di luar, kayak di Malaysia kita. Oh, oke. Iya, kayak di Malaysia. Sekedar informasi, kita deket loh dengan Malaysia. Baik, kita akan sambung lagi pembicaraannya setelah ini. Kita akan cari tahu lagi kenapa sih, apa sih yang membuat Damian itu sering melalaikan tugasnya. Kita ketemu sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi dan masih dengan Beato. Bacanya Beato ya? Ya. Beato Damian, kelas 12 IPS 1. Selain dia menghilang selama 2 minggu, menghilang. Rupanya dia juga dari beberapa mata pelajaran itu dilaporkan tidak mengumpulkan tugas. Kenapa bisa begitu? Ya dari faktor pribadi aja Pak. Iya, apa yang membuat Damian malas? Iya, kebanyakan tugas ya Bu. Iya, maksudnya dari tugas-tugas itu apa yang membuat kamu malas ngerjain? Saking banyaknya, apa saking nggak ngertinya, atau bagaimana? Kalau saking dan ngertinya sesuai dengan mata pelajaran. Oh begitu, ada enak semuanya. Kita cari tahu yang paling menyenangkan. Apa sih mata pelajaran yang kamu merasa kamu ngerti? Apa? Kebanyakan tuh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Wah. Paling nggak ngerti. Oh begitu. Iya, matematika konten. Jangan, bukan kamu aja, saya juga jarang. Bukan jarang ya, saya tidak minim deh ketertarikan pada matematika. Tapi itu bukan satu hal yang harus disesali, tapi namanya belajar. Nah, itu tadi tugas utamanya belajar, dan di dalam belajar ada tugasnya gitu. Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi yang kira-kira kamu kuasai? Sejarah suka ya? Sejarah suka Bu. Terus 3 aja. berarti anak IPS memang ya disukai. Kebanyakan langsung ke SBK kan paling banyak Praktek. iya praktek. Oh iya, baik. Berkaitan dengan yang kamu sukai dulu. Kalau bahasa Inggris, kenapa suka bahasa Inggris? Bu, apa cara berbicara kita tuh macam dari apa ya? Senang lah aja Bu dari bahasanya. Oh, didengar tuh enak gitu ya. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris itu kelihatannya pinter banget gitu, menarik begitu. Menarik pasti. Nanti ibu cek tuh tugasmu bahasa Inggris penuh enggak? Jangan sampai klaim sepihak dia suka ternyata tugasnya. Sekarang selain matematika apa sih yang
menurutmu tidak semenarik bahasa Inggris? Ekonomi. Wow, bagaimana ceritanya? Iya, ekonomi itu paling sulit lah. Sebenarnya gampang Bu. Loh, Kan istilahnya juga bagaimana? cuman kebanyakan rumus atau bagaimana kan bikin kita bingung. Oh gitu. Sama cara-caranya juga. Kan dijelaskan sebelumnya. Iya dijelaskan. Tapi kok tetap bingung? Nggak pernah atau ada tidak guru ngasih kesempatan bertanya? Kalau belum jelas ada yang ditanyakan, begitu ada nggak? Sebenarnya gampang ya Bu dari pribadi. Tapi kalau pribadi saya memang nggak ngerti Bu ekonomi. Nggak ngerti itu bertanya. Sudah pernah bertanya? Paling sering. Terus? Tetap nggak ngerti Bu. Oh begitu. Aduh, apa ya kira-kira yang mestinya dibutuhkan trik ini untuk lebih mudah mempelajari pelajaran gitu. Ekonomi sekelas matematika. Selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, olahraga suka nggak? Olahraga. Itu kan langsung. Jadi Suka. senang aja. Oh, olahraga senang-senang. Contohnya kayak SPK tadi itu kan menggalang. Senang aja. Oh begitu. Kalau pelajaran kan kita harus mendalami. SBK kan perlu didalami juga. Ya paling menggambar. Itu kan sudah contoh. Udah, Ya, mudah. Udah. Nggak bisakah perasaanmu yang mudah dalam SBK itu dibawa ke ekonomi? Mudah. Nggak bisa beda. Beda. Apa yang membedakan? Itu cara belajar itu udah beda. Lihat angka-angka itu, puyeng duluan gitu ya. Oh, ya. Itu dari kamu pribadi. Guru juga berusaha menjelaskan seandainya ndak ada titik ketemu, larinya itu tadi ndak mengumpulkan tugas. Enggak bukan kejauhan. Ya kau pasti kumpul juga. Jadi kan begini nih, tugas itu diberikan sebagai alat ukur gitu. Kalau kamu tidak mengumpulkan, kan istilahnya ibu tidak tahu sampai di batas mana kemampuanmu, demikian. Iya, karena hasil tugas itu untuk menentukan treatment apa. Damian ini bagusnya di remedial atau dikasih pengayaan. Kalau tidak mengumpulkan tugas, kami kan bingung nih. Ini mau diapain gitu. Jadi kalau alurnya tugas demikian, harapannya Damian di lain kesempatan kalau ada tugas lagi coba dikumpulkan. Kalau belum jelas, pasti gurunya tuh mau kok menjelaskan kembali. Jadi setelah pengalaman belajar mandiri, menurut Damian lebih bagus mana? Belajar bersama teman di kelas atau belajar mandiri? Kalau belajar mandiri Bu itu enaknya tugasnya kan langsung. Kita ngerti juga iya Bu. Ngerti memang. Oh paham ya? Iya, paham. Jadi lebih Biarpun suka. diajar. Oh begitu. Membaca kan kita. Sekarang berkait ekonomi, ada ndak yang tadinya Damian belum paham, tapi ternyata dengan belajar sendiri jadi paham? Enggak usah aja. Begitu rupanya. Jangan-jangan, nah ini sosialnya ndak sungguh-sungguh ini. Susah memang kalau. Begitu. Meski sudah mencoba berapa kali, sebetulnya nih kalau yang ibu pahami tidak ada orang yang pintar atau yang tidak pintar gitu, tidak ada. Yang ada hanya orang yang ketika satu kali dijelaskan enggak langsung ngerti. Ada yang butuh 5-6 kali penjelasan baru paham. Ada yang satu kali dijelaskan ditambah cubit sedikit paham. Ada yang 10 kali ditambah cubit pun enggak ngerti-ngerti. Jadi butuh repetisi sebenarnya, pengulangan saja. Jadi kalau misalnya hari ini enggak ngerti, besok diulang lagi gitu, ditanya. Jangan berhenti bertanya gitu. Tapi lebih suka belajar mandiri ya ternyata. Ya kalau ya Bu. Sebenarnya cuman sekarang kalau tidak ada interaksi dengan guru atau teman bagaimana? Enggak berpengaruh. berpengaruh. Apa yang Damian rasa? Kayak tugas-tugas sekarang kan Bu, kelas 3 apalagi kelas 3 lah. Iya, Mereka kan praktek kan. Iya. Ya, jadi situ paling jarang kan. Oh begitu. Terlibat. Jadi enggak pernah bergabung dengan teman yang lain gitu untuk praktek. Kalau ada misalnya SBK, Iya, menggambar kan Bu. tugas mandiri. Iya. Sekarang nih Bu, di menggambar nih SPK nih. Nah, jadi disuruh kelompok gitu ya Bu. Iya. Nah, pas malamnya pas buat desainnya ikut. Kalau langsung ke sekolah enggak ikut. Oh, iya. Alas dikit. Oh, begitu. Jadi rupanya ketika tidak mengumpulkan tugas itu bukan melulu alasan kemalasan ya. Ada beberapa faktor yang mendasari itu. Dan itu akan kita cari tahu lagi setelah yang berikut.
Kami kembali masih dengan saya Dian Hartantri dan juga dengan Damian. Nah, kita akan membahas tentang tadi kan dia agak melalaikan nih kewajibannya ke sekolah, datang ke sekolah, tugasnya, belum juga kabarnya dia juga bolos, iya kan? Apa sih? Tunggu dulu sebelum kita membahas lagi, apa sih yang membuat kamu bolos itu? Dari sendiri aja. Dia sendiri. Oh, kamu baik hati banget. Ini baik hati atau takut karena yang nanya guru ini begitu? Enggak begitu ya. Tapi memang dari kamunya ya. Oh, baik. Apa capek, bosan atau apa? Oh, capek. Paling utama. Capek paling utama. Oh, jadi dari jam 7.30 kita pulang di 15.20 ya. Itu capek banget ya. Kalau menurut kamu? Siswa lah. Iya, banyak kan dia teman-teman sudah begitu. Mengeluh ya. Mengeluh. Oh, durasi belajarnya terlalu panjang, capek begitu ya. Oh, enggak apa-apa. Ibu pengen tahu gitu. Oh, karena kalau kita kan melihatnya dari sisi kita orang dewasa, mungkin daya tahan tubuh dan sebagainya, tingkat konsentrasinya kan beda. Oh, jadi kalau buat kalian jam belajar itu bikin capek ya, makanya kadang-kadang bolos gitu. Gitu loh. Oh. Tapi kalau saya memang teman-teman ini memang begitu tuh sering. Cerita capek ya, lama pulang gitu. Ada yang pengen aktivitas yang lain juga karena duduk diam itu ya capek, ya membosankan. Baik, kembali mereview yang sudah kita bicarakan nih. Kamu kan kadang nggak hadir, nggak ngumpul tugas, pernah bolos. Sebenarnya kamu tahu nggak sih sekolah itu bagaimana gitu? Menurutmu? Ya, sekolah tuh buat kita dilatih lah. Dalam mencari ilmu tuh dengan segi belajar juga bisa kita mencari pengalaman. Jadi sebetulnya paham ya pentingnya sekolah gitu. Hanya memang kurang bisa fokus gitu. Iya, begitu. Fokus lah dalam belajar. Iya. Oh, kurang fokus aja dalam belajar. Punya cita-cita enggak? Hah? Punya. Apa kira-kira cita-citanya? Kerja kantor. Kerja kantoran ya? Apa ya sekiranya gitu lah. Oh, ini kita ngomong kamu aja ya, bukan mengecilkan hati dan sebagainya. Ketika sekolah saja, kamu kadang bolos, kadang tidak mengerjakan tugas, kadang tiba-tiba tanpa kabar gitu. Kira-kira nih, bisa nggak kalau kerja kantoran dengan model yang seperti itu? Aduh, Bisa. nggak bisa ya? Tuhan mesti berubah kan. Oh begitu. Apa yang membuat kamu yakin sekali saya berubah bu? Sudah bu gitu. Ya, karena makin apa ya bu? Karena makin mengerti ya. Oh makin mengerti super. Jadi yang kemarin-kemarin itu tugas tidak hadir, terus bolos. Kira-kira memberi kamu pemahaman baru. Kalau boleh ibu simpulkan pemahaman baru, kamu sekarang lebih mengerti gitu. Kalau merasa lebih mengerti, akan diulangi lagi enggak? Yang kemarin-kemarin itu, yang enggak ke sekolah lah, bolos lah, enggak kumpul tugas lah, itu bakalan diulangi enggak sih dengan pemahaman baru ini? Kamu kan ceritanya udah tahan nih, betapa pentingnya sekolah. Kalau ngeliat kamu yang dulu bagaimana? Kok aku males banget ya gitu. Jadi kira-kira bagaimana? Orang malas itu ada untungnya enggak sih menurut kamu? Enggak ada ya? Pasti enggak ada ya. Kenapa memangnya? Enggak ada yang didapat bu dari orang malas gitu? Enggak ada yang bisa diapa-apain dari orang yang malas gitu ya. Oh baiklah. Semoga apa yang sudah Damian istilahnya lalui kayak yang kemarin-kemarin gitu membawa perubahan gitu. Jadi nanti ketika Damian merasa, oh saya harus seperti ini, memang harus begitu adanya. Ini kan fase-fase Anda berlatih gitu kan, berlatih tertib, berlatih menaati aturan. Jadi nantinya ketika kerja di kantoran, Anda akan jadi, apa ya istilahnya, pekerja yang baik lah, yang sesuai dengan aturan kantor di mana kamu akan bekerja begitu. Kalau boleh tahu nih, mau kerja di kantor mana seandainya lulus nanti? Kantor kan bu pasti banyak. Oh iya oke. Banyak yang mau dicoba ya. Boleh nggak misalnya
Damian ibu anggap sudah merasa memahami, merasa sadar diri bahwa apa yang sudah dilalui itu ternyata tidak memberikan dampak yang baik. Boleh nggak sharing ke teman-teman yang sekarang masih males bolos gitu. Ada nggak kira-kira yang bisa Damian sampaikan untuk teman yang masih di posisi berpikir demikian? Kalau ada teman malas gitu kan, apa yang bisa Damian nasehatkan buat temannya? Ya jangan bolos lah, nanti Jangan bolos. saya lagi kan. Enggak, saya lagi bolos. Sempat jauh gitu. Iya, terus apa lagi? Iya. Jadi sekarang dalam kita motivasi kan. Mau itu apa bolos sudah sekarang. Iya, jadi Lihat sendiri kan. jadi berapa teman yang tadinya kamu anggap sama-sama bolos, sekarang gara-gara dikasih tahu terus akhirnya nggak bolos lagi, adakah yang terlihat perubahannya? Ada nih Bu, semenjak saya di atas kan tuh banyak teman-teman yang lihat tuh. Sering kasih tahu kalau mereka mau bolos kan Bu. Nanti konsekuensinya kayak saya nih. Iya, saya belajar sendiri gitu. jadi sekarang nggak ada sudah Bu yang bolos. Oh gitu. Sama-sama dulu. Dulunya sama-sama ya. Begitu. Jadi adalah manfaatnya dari Damian belajar mandiri gitu ya. Oke. Itu kalau untuk teman. Kalau untuk wali kelasnya misalnya, apa yang bisa Damian bukan janjikan ya, sampaikan ya, berkait Damian yang dulu gitu. Apa kira-kira yang mau disampaikan ke wali kelasnya? Terus sebenarnya nih minta maaf lah Pak. Minta maaf Pak. Cukup dong. Bagaimana? Iya minta maaf lah karena apa ya? Mungkin wali yang baru saya dapat lah nih Bu. Dari sekian lama saya sekolah tuh baru saya dapat wali begini. Kenapa? Ya, Walinya kenapa? Biar kalau sudah misalnya nih Bu, kan sudah masuk sekolah nih. Jadi kalau jadi istirahat nggak masuk, pasti dicari tuh. Pasti dicari iya. Bukan pelajarannya. Biar bukan pelajaran sejarah ya. Ya, itu yang buat saya dapat kan pasti nanti telepon orang tua. Kemana ini anaknya Pak? Gitu. Ya jadi. Berarti Anda sebetulnya beruntung dapat wali kelas yang baik sekali gitu, perhatian gitu, dicari anaknya gitu. Jadi malas pulang. Dari wali gitu. Oh iya. Jadi maaf nih ceritanya, minta maaf. Tapi kayaknya bukan wali saya yang tapi mungkin banyak. Oh semua ya. Sering saya lihat kan pulang. Gitu. Jadi dicek gitu ya. Tetap dicari gitu. Syukurlah kalau Anda paham itu bagian dari bentuk perhatian kami ke anak murid gitu. Kadang ada yang melihatnya sebagai ini ibu ngurusin kami amat. Ada yang begitu loh. Tapi kalau kamu melihatnya dari sisi yang bagus, artinya kamu orang yang baik juga gitu. Itu kalau dari teman sudah, wali kelas sudah. Kan yang kemarin dipanggil orang tuamu nih. Ya. Kira-kira nih apa yang mau dikatakan gitu berkait Damian yang dulu gitu? Ya karena apa? Kesian juga karena kaget kan Bu, nggak tahu mereka. Taunya anak saya baik-baik aja gitu. Oh gitu. Jangan-jangan tampilanmu di rumah sama di sekolah beda? Masa? Nanti biasanya banyak dari anak-anak tuh kalau di depan orang tuanya baik, nurut gitu. Di sekolahnya sama ya. Jadi bagaimana? Apa yang mau dikatakan? Minta maaf sekali lah karena apa ya? Kemarin tuh Bu sebenarnya dikira saya itu racun betul Bu. Ya semenjak diganggu kan terbulat tuh. Jadi ada juga kabar. Iya. Memang jaringan susah Bu. Iya. Jadi udah sempat telepon, udah sempat ini, jadi tahu ya oke aja. Nah pertama terakhir las mau kesini lah. Iya. Ya itu ada jaringan sudah Bu. Gelas mau kesini. Aduh Ya pas mau kesini ya. Terus? Jadi situ sempat connect ya. Gimana sekolahnya? Oke ya Allah, oke. Padahal oke. Sekalinya pas sampai kaget lah Bu. Ya pas itu disuruh pakin dulu orang tua kan Bu. Iya. Saya tunda dulu karena kesian ya baru datang masa kita langsung kasih kaget. Baik juga. Terus? Cuman 3 hari tuh nggak salah ya. Istirahat dulu aja baru saya kasih tahu. Jadi reaksinya apa pertama? Tahu anaknya rupanya 2 minggu tidak sekolah. Di situ Bu dikasih tahu lah bilang. Kenapa sekarang kayak berubah jauh betul? Semenjak bawa di kampung Bu. Ya sorry banget karena apa ya Bu? Karena memang kita dari aku aja kan Bu, karena orang tua nggak ada, jadi yang didik kita aja pasti. Yang ngawasin kurang gitu. Itu gitu lah Bu. Jadi dari diri sendiri aja malas pasti. Karena nggak ada orang tua kan. Nggak ada yang maksa-maksa gitu. Jangan-jangan kamu kalau bangun pagi harus dipaksain dulu. Iya. Itu ya mungkin ketawa. Sampai sekarang. Sampai sekarang?
SMA kelas 3? Iya, kadang sendiri tapi kebanyakan orang tua lah. Tapi kalau tidak dibangunkan kira-kira? Wis, cara jam 7 lewat Bu. Yes. Jangan-jangan kendala kita selama ini begitu ya? Apa sih yang membuat bangun terlambat? Ya itu karena tugas dia Bu. Ya paling sering saya alami tugas lah Bu. Karena kerjanya malam kan Bu. Saya kan berganti-ganti. Terus bagaimana ceritanya tadi tidak mengumpulkan tugas, sekarang kerjakan tugas? Bagaimana tuh? Tugas atau main game? Tugas di rumah kan. Oh, Ingat kan? tugas di rumah. Nah itu dalam satu hari itu Bu bisa 3 mata pelajaran tugas semua Bu. Nah kadang ada yang bersangkutan besok papelnya. Bersamaan pukulnya. Ya itu yang bikin terkendala lah. Kadang pernah sekali pengalaman Bu kami kerja kelompok sampai jam 1 lewat lah. Kerjain apa? Iya tugas Bu. Iya tugas. Oh, Ekonomi paling ngeri. Oh. Kan buat tabel kan Bu. Biar 2 soal bisa bikin 3 lembar lewat. Baru kasih Iya. ternyata betul. Betul. Kalau Anda tahu, Anda dilatih untuk berpikir di situ tuh sebenarnya. Tapi kalau lebih memilih menyerah, Anda usah, kamu melewatkan kesempatan latihan gitu. Jadi itu untuk orang tua. Maaf ya, sudah merepotkan, membuat kaget. Iya. Terus apa reaksi orang tua pertama? Nggak dimarahin atau apa begitu? Diarah pasti ya. Salah satunya bentuk marahnya kayak mana? Dia apa? Kalimatnya? Ya itu saya kesini dia karena di situ kan habis orang tua saya. Dia diam saja. Dia maksudnya tapi diamnya dalam tahap gitu kan. Jadi merasa bersalah. Ya. Lagi aku ditahu kalau dibuat gini kan Bu. Jadi mungkin merasa sakit hati gitu. Iya, wajar. Apalagi anak itu adalah harapan orang tua begitu kan. Jadi supaya Anda tahu bersikap baiklah dalam segala hal. Maksudnya sekolah yang baik, bergaul yang baik, karena Anda harapan gitu loh. Kebanggaan juga. Tiap orang tua itu pasti membanggakan anaknya gitu. Tapi kalau masalah di luar sebenarnya nggak dimarahin juga. Di luar gini orang tua nggak marah. Banyak yang orang tua paling pasti keberatan. Iya. Kalau saya udah ya. malah disuruh lagi bangun lebih awal dan datang ke sekolah lagi. No. Ketat lagi. Tugas-tugas tuh kalau apa Bu? Dipastikan dikit Bu. Nah itu ada kan tugas tadi. Kalau saya bilang nggak ada pasti nanti orang tua saya tanya teman saya itu banyak. Astaga, kamu nih sebetulnya berada di lingkungan yang baik loh. Iya, karena teman saya. Tidak semua orang tua itu punya istilahnya perhatian sampai sejauh itu gitu. Ada yang menganggap ketika anaknya pulang, oh sudah baik-baik saja berarti. Tidak ditanyakan apa yang terjadi, apa yang kamu kerjakan, yang jarang. Kamu harusnya bersyukur punya orang tua yang sekarang apa yang bisa kamu janjikan ke orang tuamu ke depan setelah ini? Ya kalau dilihat dari sekarang rajin sekolah meskipun di luar tetap rajin sekolah. Ya lagi berapa bulan lagi kan Bu? Harapan itu nggak boleh nggak boleh semangat gitu. Aja meskipun gini ya tetap semangat. Baik, kalau untuk orang tuamu, kamu bisa menjanjikan apa? Misalnya, Bu, setelah ini aku akan seperti ini begitu. Kira-kira apa yang bisa kamu janjikan? Kalau janji sih ya pasti ingin menjadi yang diinginkan lah. Oh, baik. Semoga terwujud ya. Baik, kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita. Ini dia Beato Damian. Tidak selamanya ketika seseorang melalaikan tugas, memilih alfa itu tanpa alasan. Jadi ya rupanya ada beberapa faktor yang mendasari itu. Dan kapan-kapan kita akan mengulasnya kembali. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Damian. Ya, Bu. Ya. Sampai jumpa di edisi BINUS berikutnya.